Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan yang entah bisa enggak kita menjawabnya. Apakah Kristus adalah penyelamat untuk semua manusia, termasuk mereka yang hidup pada zaman Perjanjian Lama? Pertanyaan ini menggema dari kekekalan, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan ini bukan sekedar akademik ya, bukan hanya soal kronologi sejarah, melainkan jeritan jiwa manusia di sepanjang zaman, Bapak Ibu. Apakah keselamatan hanya milik mereka yang hidup setelah salib? Bagaimana nasib Abraham, Musa, Daud, dan Yesaya? Apakah darah Kristus hanya mengalir ke depan waktu atau juga menembus ke belakang sejarah? Hari ini kita berdiri di persimpangan waktu, memandang ke salib di tengah sejarah, dan dari sana kita melihat seluruh umat manusia yang datang sebelumnya, yang hidup sesudahnya, dan yang masih akan lahir, Bapak Ibu. Salib bukanlah kejadian dadakan, ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada akhir zaman atau pada zaman akhir. 1 Petrus 1 ayat 20. Salib bukan rencana darurat Allah. Kristus bukan solusi panik atas dosa manusia. Keselamatan bukan improvisasi surgawi, Bapak Ibu. Sejak Kejadian 3 ayat 15, saat benih perempuan dijanjikan akan meremukkan kepala ular, Injil sudah berkumandang. Masih samar, masih bayangan, tetapi nyata di dalam janji, Bapak Ibu. Ini yang disebut para teolog sebagai proto-evangelium. Injil pertama yang belum berdarah, tetapi sudah beraroma salib. Perjanjian lama bukan tanpa Kristus. Ia penuh dengan Kristus yang tersembunyi, Bapak Ibu. Iman para bapa disalibkan di masa depan, dibenarkan di masa lalu. Ini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat 6. Abraham tidak mengenal nama Yesus. Ia tidak melihat salib secara fisik, namun ia melihat janji. Dan iman kepada janji itu diperhitungkan sebagai kebenaran, Bapak Ibu. Paulus menegaskan, itu dituliskan bukan untuk Abraham saja, tetapi juga untuk kita. Roma 4 ayat 23-24. Artinya apa? Iman yang menyelamatkan selalu satu jenis. Iman kepada inisiatif Allah, bukan usaha manusia ini. Perbedaannya hanya cara pandang, perbedaannya hanya arah pandang, Bapak Ibu. Orang perjanjian lama menatap ke depan kepada janji. Orang perjanjian baru melihat ke belakang kepada salib. Tetapi salibnya sama, juru selamatnya sama, kasih karunia-Nya pun sama, Bapak Ibu. Ini darah yang berbicara melampaui waktu. Sebab darah lembu jantan dan darah kambing jantan tidak mungkin menghapuskan dosa. Ibrani 10 ayat 4. Korban di dalam Taurat bukan menghapus dosa, Bapak Ibu, melainkan penunjuk dosa. Ia seperti bayangan menjelang matahari terbit. Tabernakel adalah miniatur Injil. Imam besar adalah tipologi Kristus. Hari pendamaian adalah drama profetik. Dan Ibrani berkata, Kristus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya dan memperoleh kelepasan yang kekal. Ibrani 9 ayat 12. Perhatikan kata itu. Kekal, bukan temporal, Bapak Ibu. Bukan sektoral, bukan hanya lintas bangsa, tetapi lintas zaman. Kristus turun ke dalam kematian, Bapak Ibu. Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. 1 Petrus 3 ayat 19. Ini bukan item ringan, Bapak Ibu. Ini bukan teologi populer. Ini teologi salib yang radikal, nih Bapak Ibu. Kristus tidak hanya mati. Ia menembus wilayah kematian. Ia tidak hanya bangkit. Ia mengguncang dunia orang mati. Itulah sebabnya Yesus berkata, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama, makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Matius 8 ayat 11.
Mereka yang hidup sebelum salib tidak dilupakan oleh salib. Satu mediator, satu keselamatan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Tidak ada dua jalan keselamatan, Bapak Ibu. Tidak ada Injil versi lama dan versi baru. Tidak ada keselamatan Taurat dan keselamatan Kristus. Yang ada hanyalah Taurat menunjuk, Kristus menggenapi. Jika manusia bisa diselamatkan tanpa Kristus, maka salib adalah tragedi sia-sia, Bapak Ibu. Tetapi Alkitab berkata, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Termasuk nama yang digantikan oleh para nabi, dinantikan oleh para nabi, dan kini kita kenal Yesus Kristus, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Kristus bukan hanya penyelamat masa lalu, bukan hanya Tuhan masa kini. Ia adalah hakim masa depan. Salib berdiri di tengah sejarah, menghadap ke dua arah, ke Eden dan ke Yerusalem baru, Bapak Ibu. Pertanyaannya hari ini bukan lagi apakah Kristus menyelamatkan orang perjanjian lama, tetapi apakah kita yang hidup setelah salib benar-benar percaya kepadanya itu. Karena lebih besar tanggung jawab kita yang telah melihat terang sepenuhnya daripada mereka yang hanya melihat bayangannya, Bapak Ibu. Nah, tentang anak domba yang kekal sebagai penutup ini, Bapak Ibu ya, Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya ya. Di Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Ia menyelamatkan Adam dengan janji, Ia menyelamatkan Abraham dengan iman, Ia menyelamatkan Musa dengan bayangan, Ia menyelamatkan kita dengan salib, Bapak Ibu. Satu Kristus, satu darah, satu keselamatan untuk semua manusia, untuk semua zaman. Amin.